Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Musfa Putri, NIM 19231055 dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali video yang telah saya tonton, video dari dosen kita yaitu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, langsung saja saya mulai. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep administrasi dan supervisi. Yang pertama itu konsep administrasi secara umum. Secara umum, administrasi merupakan proses mengelola. Menurut Husaini Usman, administrasi merupakan proses mengelola daya 7M tambah 1I. Apa itu 7M tambah 1I? Itu merupakan man, money, methods, machines, marketing material, minutes, dan I itu merupakan informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam menjalankan suatu lembaga. Baiklah, berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi tentang 7M dan 1I, pertama saya akan membahas tentang itu man. Tentunya dalam suatu lembaga kita memiliki satu tujuan yang sama untuk membuat lembaga tersebut menjadi maju. Tapi yang namanya manusia tentu saja berbeda-beda. Walaupun memiliki satu tujuan, tapi manusia itu pasti berbeda-beda, memiliki pikiran masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh teori X dan Y. Apa itu teori X dan Y? Menurut teori X, manusia itu pada dasarnya pemalas. Manusia itu selalu mencari tempat yang nyaman, di mana dia bisa tidur. Karena pada dasarnya menurut teori X, manusia itu memiliki sifat pemalas. Yang kedua, menurut teori, meskipun manusia itu pemalas, tapi manusia itu memiliki motivasi masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Karena setiap manusia berbeda-beda, tentunya motivasi yang dimiliki oleh manusia tersebut tentunya berbeda-beda. Begitu juga dalam menjalankan suatu lembaga, meskipun manusia itu berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan yang sama untuk membentuk suatu lembaga yang bagus, efektif, dan efisien. Baiklah, saya akan menjelaskan M yang kedua, yaitu adalah money. Money berarti uang. Uang merupakan hal yang sangat sensitif, karena uang dalam suatu lembaga itu bukan merupakan uang pribadi, melainkan uang lembaga atau uang yang digunakan secara bersama-sama. Tentunya uang tersebut harus digunakan dengan secara sebaik-baiknya, karena kembali lagi ini bukan uang pribadi tapi uang bersama-sama. Dan uang dapat menjadi sumber permasalahan seperti yang saya katakan di awal tadi. Uang merupakan topik yang sangat sensitif karena jika ada masalah uang bisa menyebabkan suatu permasalahan yang besar yang terjadi di suatu lembaga tersebut. Maka kita harus bijak dalam menggunakan uang karena uang ini merupakan uang bersama-sama dan uang lembaga. Baiklah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi mengenai 7M plus 1I, yaitu yang mana merupakan man, money, methods, machines, marketing material, minutes, dan informasi, merupakan komponen-komponen yang sangat penting dalam suatu lembaga. Semua komponen-komponen ini sangat penting untuk dikelola karena jika terdapat kesalahan akan sangat berpengaruh kepada lembaga itu sendiri. Dan maka kita harus mengelola komponen-komponen tersebut dengan sangat baik. Dengan adanya semua komponen-komponen tadi dalam satu lembaga yang dikelola dan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga memudahkan tercapainya tujuan suatu lembaga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsep administrasi. Administrasi terdiri dari kata ad yang berarti melayani dan membantu. Orang yang bekerja di bagian administrasi disebut dengan administrator. Yang mana administrator ini bekerja dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang dimaksud di sini merupakan pelayanan prima. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima merupakan pelayanan tertinggi yang menjadi sumber dari customer. Namun permasalahan yang muncul adalah pelayanan yang diberikan hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban tanpa memikirkan bagaimana kepuasan dari customer tersebut. Oke, next saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari administrasi dan manajemen. Tentunya beberapa dari kita ada yang menyamaratakan administrasi dan manajemen, padahal administrasi dan manajemen memiliki persamaan dan perbedaan.
Yang pertama itu ada persamaannya. Yang pertama itu ada to control. To control artinya mengatur dan mengurus suatu lembaga. Jadi administrasi dan manajemen sama-sama mengatur dan mengurus suatu lembaga. Yang kedua itu persamaannya adalah dalam pemakaian secara umum. Administrator dan manajemen itu sama dalam pemakaian. Yang kedua, saya akan membahas tentang perbedaan. Administrasi itu lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial, yang tentunya berbeda dari manajemen. Manajemen lebih cocok digunakan untuk perusahaan swasta yang lebih mengutamakan komersial. Dari situ saja sudah dapat kita simpulkan perbedaan administrasi dan manajemen. Oke, tadi saya telah menjelaskan perbedaan antara manajemen dan administrasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan manajemen dan administrasi pendidikan. Tentu saja ini adalah hal yang berbeda. Yang pertama, dalam orientasi. Kalau di administrasi itu menggunakan orientasi non-profit oriented, sedangkan di manajemen itu profit oriented. Maksudnya profit itu berarti keuntungan. Berarti di administrasi tidak mementingkan keuntungan, sedangkan di manajemen mementingkan keuntungan. Perbedaan yang kedua itu adalah pada administrasi itu lebih dikenal atasannya dengan biasa disebut leader, sedangkan di manajemen kita menyebutnya manajer atau lebih dikenal dengan bos. Jika di administrasi, leader lebih ke melatih, memikirkan bawahannya yang dipimpinnya, kemudian menggunakan kata kita dalam setiap perkataannya, seperti kita harus melakukan ini bersama-sama karena kita membuat lembaga ini, memajukan lembaga ini bersama-sama. Sedangkan bos atau manajer tadi itu lebih berkuasa dan cenderung memerintah, yang mana biasanya bos atau manajer ini menggunakan kata saya seperti dan lebih tegas karena ingin bawahannya mengikuti apapun yang diperintahkannya. Tujuan dari bos ini yaitu keuntungan dari lembaga tersebut meningkat dan tujuan lebih mudah tercapai. Seperti itulah perbedaan antara administrasi dan manajemen pendidikan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tujuan dan manfaat dari mempelajari administrasi pendidikan. Yang pertama itu terwujudnya PBM yang bermakna. Maksudnya di sini adalah proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua itu merupakan adalah peserta didik yang aktif dan mampu dalam mengembangkan diri. Yang ketiga itu memiliki kompetensi manajerial. Maksudnya di sini adalah dengan mempelajari administrasi pendidikan ini diharapkan semua sumber daya 7M plus 1I yang telah dibahas tadi itu dapat dikelola dengan sebaik mungkin dan dapat dipraktekkan baik di dalam pekerjaan maupun di diri sendiri. Yang keempat itu untuk tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang kelima itu teratasinya masalah mutu pendidikan. Karena dengan terjalaninya sumber daya yang telah saya sebutkan tadi, maka lambat laun akan teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam itu perencanaan pendidikan yang merata, bermutu dan relevan. Yang ketujuh itu meningkatkannya citra pendidikan yang positif. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu lingkup fungsi dari manajemen pendidikan. Itu ada 4. Yang pertama itu ada planning, organizing, controlling, dan motivating. Yang pertama itu ada planning. Planning itu maksudnya itu adalah rencana. Di sini yang dimaksud adalah perencanaan yang terkait dengan 7M plus 1I yang telah kita bahas tadi. Yang kedua itu adalah organizing. Bagaimana nanti kita akan mengorganisir rencana dari yang telah kita buat tadi. Yang ketiga itu adalah controlling, itu bagaimana mengontrol lembaga tersebut. Kemudian yang keempat, motivating, itu maksudnya adalah motivasi kita dalam menjalankan suatu lembaga tersebut. Baiklah, kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang profesi. Pertama, kita akan membahas profesi secara etimologi. Istilah profesi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu profession, atau dalam bahasa Latin itu adalah profecus, yang berarti pengakuan, menyatakan mampu,
atau ahli dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas profesi secara terminologi. Profesi berarti suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya. Pendidikan tinggi sebagai pelakunya. Yang ditekan. Nah, di sini lebih ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Baiklah, secara ilmiah, profesi itu berarti adalah suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian dan juga membutuhkan teknik-teknik dan berdedikasi yang tinggi serta pelatihan dan juga membutuhkan waktu yang lama. Setelah mengetahui apa itu profesi, selanjutnya kita akan mengetahui tentang ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, profesi memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan dalam waktu yang lama. Profesi didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, ada kode etik yang berlaku pada profesi. Jika ada terjadinya pelanggaran dalam profesi ini, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kode etik. Yang kelima, dari profesi, orang yang menjalankan profesi baik perorangan ataupun kelompok akan mendapatkan imbalan, baik itu secara finansial maupun material. Baiklah, setelah menjelaskan tentang profesi, akan ada beberapa istilah yang muncul yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama itu profesional. Profesional maksudnya di sini orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua itu mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang tersebut dalam mewujudkan kerja sesuai dengan profesi orang tersebut. Yang kedua itu ada profesionalisme. Maksudnya profesionalisme di sini adalah mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dalam menjalankan profesi. Yang ketiga itu ada profesionalitas. Maksudnya di sini sebutan terhadap kualitas sikap para profesi terhadap keprofesiannya serta derajat yang dimiliki untuk menjalankan tugas-tugasnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.